يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa zamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Adik-adik saya atau mungkin anak-anak saya ingin mengatakan di sini ya, bahwa salah satu hal yang kurang kita hayati, kita bahkan yakini itu adalah sesungguhnya kewajiban berjihad fisabilillah. Ya. Jadi kadangkala di antara kita ini merasa sudah cukup. Kalau sudah rukun iman tertunaikan dengan tuntas, maka ya tiket sudah di tangan. Tiket surga maksud saya sudah di tangan. Ya. Tapi kalau kita melihat beberapa ayat di Al-Baqarah maupun Ali Imran, itu mungkin tidak sesederhana itu. Ya. Jadi misalnya di Al-Baqarah itu Allah berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum masadhumul ba'sa wad-dhara'u wa zulzilu hatta yaqula rasulul ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ya. Jadi apakah kamu mengira orang beriman ya bisa mudah masuk ke surga sementara apa yang dialami umat sebelummu itu belum engkau alami ya. Mereka mendapatkan gempuran kehidupan yang berat ya. Jadi ada baksa ya, kadang-kadang baksa itu juga diartikan barangkali suasana perang ya. Wad-dharra ya, wad-dharra pendek kata kehidupan yang tertekan, yang sulit ya, yang mungkin bisa membuat putus asa ya. Bahkan wazul zilu ya, mereka itu sampai mengalami zilzal, kegoncangan keimanan, bahkan kegoncangan kejiwaan ya. Mata nasrullah, kapan lagi Allah akan menurunkan bantuan, pertolongan ya. Kemudian Allah menjawab, ketahuilah pertolongan Allah itu sudah dekat ya. Kemudian di Ali Imran ada yang agak mirip ya, am hasib atau jannah walama ya'lamillahu ladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin ya. Jadi apa engkau merasa mudah masuk surga padahal Allah belum melihat ya kamu jihad di jalan Allah dan kamu sabar menanggung berbagai tantangan-tantangan kehidupanmu di dunia yang fana ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pengurus Salahuddin yang saya hormati, para santri baik yang lama maupun yang baru,
Marilah kita bersama-sama pertama itu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pondok yang sudah 37 tahun ini bisa berjalan terus-menerus, sekalipun ada pasang surutnya. Jadi pondok ini didirikan itu intinya itu dulu ada kesepakatan bagaimana agar generasi muda muslim terutama tingkat mahasiswa ke atas itu bisa selalu menyambung dakwah Islamiyah dari waktu ke waktu, sehingga forum adanya PIR itu menjadi salah satu forum yang diharapkan untuk bisa memberikan bekal setelah selesai itu akan bisa disebarkan di semua tempat. Yang kita harapkan ini menjadi ya para sarjana semuanya ya, sarjana muslim yang memiliki integritas, yang siap juga menyebarkan agama Islam ke seluruh pelosok mata air kita ini. Jadi sekali lagi yang penting itu mari nilai Islam itu bisa ditanamkan mulai dari diri kita sendiri. Ini sekarang ini memang godaan banyak sekali, terutama godaan yang bersifat duniawi. Apakah harta atau jabatan atau apapun menjadi sebuah perebutan yang kadang-kadang itu tidak ingat bahwa kita akan mati. Firman Allah yang ini saya sebutkan satu saja. Firman Allah surat Al-Hadid, surat 57 ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa katharum minal amwali wal aulad. Jadi dunia ini seolah-olah itu menjadi permainan dan sendaguro. Artinya itu tidak sungguh-sungguh tetapi juga ada batas waktunya. Dunia adalah zina, perhiasan hidup itu. Lalu kemudian itu dilanjutkan saling berlomba satu dengan yang lain. Ujung perlombaan adalah waqathirum minal amwal wal dalam arti dunia itu dalam arti harta maupun anak-anak. Anak tidak hanya anak ini tapi dalam arti memperbanyak bolo anak. Ini ya, jadi ini digambarkan itu nanti bisa saja itu berjalan tapi nanti akhirnya seperti hujan yang menjadikan tanaman oleh para petani itu menjadi sangat rimbun, sangat memukau. Tapi setelah itu akan segera layu dan mati. Ini masalah dunia. Lalu wafil akhirati azabun syadid. Di akhirat itu nanti ada dua pilihan. Itu azabun syadid, siksa Allah yang sangat pedih. Ya. Lalu kemudian yang keduanya adalah pilihannya adalah mendapatkan rahmat Allah dan mendapatkan keridhaannya. Lalu di akhirat juga mamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia adalah sesuatu yang menipu. Jadi bagaimanapun juga kita berusaha agar kita peroleh dunia ini, tapi jangan sampai tertipu oleh dunia sehingga lalai akan akhirat itu. Sehingga orang yang cerdas dalam saat itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya dan mampu berbuat amalan-amalan yang nanti akan dipetik sesudah kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya
bagaimana dunia ini berhasil, tapi juga jangan melalaikan akhirat. Kedua-duanya harus seimbang sehingga kita termasuk orang yang sukses di dunia wal akhirat. Ini yang selalu kita harapkan setiap saat. Itulah maka regenerasi ini harus bisa dilanjutkan dengan makin mekar, dengan kualitas Islam yang makin baik, sehingga tidak mudah tergoda masalah-masalah dunia ini. Kita capek, tetapi jangan melalaikan kehidupan yang akan datang. Saya kira ini saja yang saya sampaikan. Sekali lagi juga saya kirim salam pada seluruh santri yang ikut dalam PIR ini, sekaligus juga agar bisa memberi manfaat untuk waktu yang akan datang. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بيتك دوما قريب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, alumni Pondok Pesantren Budi Mulia. Saya merasa terkilan kalau dalam bahasa Malaysia, merasa kikuk. Kok tiba-tiba dimintai untuk memberikan satu statement tentang perjuangan. Mungkin saya bukan orang yang cocok untuk ini. Sebab perjuangan bagi saya itu terlalu mewah, barang mewah. Apa yang saya lakukan mungkin belum masuk dalam kriteria perjuangan. Karena itu saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal yang menginspirasi diri saya sehingga tetap seperti ini dalam keadaan apapun juga tetap melaksanakan dakwah. Nah, saudara, barangkali juga nanti bisa saya selalu berdoa, ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnina bihalalika an haramik, wa bi ta'atika maksiatik, wa bi fadlika amman siwaka ya Allah. Ini doa saya ya, tuh. Ini sekedar untuk anak-anak ya, adik-adik kita yang itu supaya nanti optimis ya, tahu ya. Ini tahu, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon mendapatkan hidayah, inayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini ya, tadi atas dasar itulah kita tidak melupakan Tuhan, artinya beribadah pada Tuhan itu ikhlas, itu termasuk juga pada waktu saya keliling memberikan pengajian itu, satu termasuk juga masjid Mbabatan. Saya sering khutbah di situ. Gitu. Kok pengurus masjidnya itu gitu, menawari saya tanah. Gitu. Ya. Jadi pada waktu itu ceritanya, saya cerita bahwa saya itu asalnya dari Segoro Yoso gitu ya. Nah, kesulitannya apa dari Segoro Yoso itu? Sungainya itu sungai opak.
belum ada jembatannya. Coba bayangin ini. Itu pada waktu itu saya pakai sepeda itu apa? Saya tuntun begitu, artinya di sungai itu. Kalau sekian saya panggul sepedanya begitu. Ini maksud saya untuk memberikan semangat pada yang muda-muda, mudah-mudahan juga Tuhan memberikan apa namanya nikmat dan syafaat ya pada adik-adik yang datang ke sini. Ya. Amin. Jadi orang itu keikhlasan itu betul-betul mendapatkan nilai dari Tuhan. Dan yang saya tidak lupakan ini supaya saudara-saudara juga paham, itu birru abaakum. Tahu adanya? Birru abaakum, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Tabirrukum abnaukum, nanti anak-anakmu akan berbuat baik kepadamu. Dan saya sekarang ini seperti ini penting. Kitab Al-Azkar, ya, itu pemberian orang yang saya tidak tahu. Saya ini kok memimpin haji itu lebih daripada 10 kali. Jadi sebagai Amirul Hajj, coba balik itu tiap itu. Kok ada orang yang datang, saya sedang berdoa menghadap kiblat itu, ada orang ini bukan di sini. Nah ini ini yang saya jadikan modal untuk mengisi teratur. Jadi di sini saya tidak menyebutkan pangkat saya. Pak Asmuni menjawab, coba Pak. Ya toh, kalau orang yang profesor, doktor, tidak, saya Pak Asmuni menjawab. Insyaallah. Maksudnya apa? Maksudnya supaya orang itu tidak takut dan tidak malu bertanya. Sudah berapa tahun? Sudah 24 tahun saya. Ini cerita saya. Ya, jadi beda. Nah, mudah-mudahan ini bisa membuat saudara lebih semangat dalam arti berbuat amal soleh. Amin. Okay. Ya, saya memberi komentar tadi istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Coba ini sekedar apa yang saya alami dan saya baca dan saya ilmu yang saya terima. Ini mudah-mudahan istiqomahnya pun juga bisa membuat kita tadi malaikat tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Itulah. Ya. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Sudah. فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا تنقضي أنت للروح دواء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudaraku
para alumni Budi Mulia yang pernah saya ajar maupun yang tidak. Alhamdulillah pagi ini saya ketemuan tamu-tamu terhormat santri Budi Mulia, baik yang pernah di kelas saya maupun yang masih baru. Ini betul-betul di luar dugaan saya, karena saya menerima selain tamu juga bingkisan ini yang sangat luar biasa, dan juga yang lain-lain. Bukan hanya bingkisannya yang penting, tapi perhatiannya itu. Perhatiannya yang sangat mendalam pada mantan Ustadz Budi Mulia seperti saya ini. Mudah-mudahan dengan ini semua nanti bisa membuat keluarga saya lebih bahagia, lebih menikmati Lebaran 1 Syawal tahun ini dalam situasi wabah COVID-19 sekarang ini. Marilah kita selalu menyampaikan istilah salam pada Rasulullah Muhammad SAW beserta pengikut-pengikutnya, termasuk kita semua ini. Saudara-saudaraku, saya lupa saya mengajar di Budi Mulia itu mulai tahun berapa, tapi yang jelas cukup lama, sebelum tahun 90, dan terakhirnya kalau tidak salah sekitar 3 tahunan atau 4 tahun yang lalu. Sebenarnya saya masih tetap berminat mengajar di sana, tapi karena tempat saya sekarang ini cukup jauh dari Budi Mulia, sekitar 18 km. Padahal biasanya kelas saya itu kelas pagi, subuh. Khawatir saya akan terlambat, padahal saya termasuk tidak suka datang terlambat. Mungkin saudara-saudara yang pernah di kelas saya pernah merasakan kehadiran saya. Biasanya saya usahakan tepat waktu. Memang ngajar jam segitu setelah subuh itu banyak yang harus makan hati istilahnya. Karena banyak santri yang kadang-kadang masih ngantuk, ya saya memaklumi karena memang itu jam-jamnya ngantuk. Namun alhamdulillah masih banyak juga santri yang datang tepat waktu, terutama biasanya ketua kelasnya. Yang paling berkesan di sana adalah Pak Ali yang sekarang ini Kaprodi Bahasa Inggris UAD. Pernah suatu hari itu kelas masih kosong kecuali beliau yang hadir, dan pada waktu saya masuk beliau sedang baca Al-Quran. Masya Allah, luar biasa, pemandangan yang sangat indah. Dan beliau sebenarnya dari prodi bahasa Inggris. Dengan kata lain, tidak perlu lagi sebenarnya untuk masuk kelas saya. Tetapi demikian beliau komitnya dengan perkuliahan di Budi Mulia. Nah, saudara-saudaraku, bahasa Inggris itu memang bukan hal yang paling pokok ya, di dalam kita menguasai ilmu agama Islam. Tetapi kalau bahasa Inggris Anda itu baik, maka saya yakin horizon atau horizon itu bahasa Indonesianya, cakrawalanya itu lebih luas. Saya misalnya saja, karena berbekal bahasa Inggris saya, mau kemana saja, asal ada uang dan ada alamat yang jelas, saya berani, karena bahasa Inggris saya. Waktu melaksanakan ibadah haji, dengan berbekal bahasa Inggris juga saya berani kemana-mana, baik di Mekah, apalagi di Madinah. Malah banyak para pembimbing itu yang tanya saya mengenai situasi di sana, karena saya berbekal bahasa Inggris.
Nah, untuk menguasai bahasa Inggris, yang pertama, yang paling penting dikerjakan adalah mempelajarinya. Itu yang paling pokok. Makanya perlu motivasi untuk belajar bahasa Inggris, motivasi yang tinggi. Kalau dipelajari, insya Allah akan bisa. Karena bahasa Inggris itu tidak sulit, siapa saja bisa menguasai. Tidak seperti ilmu seperti matematika dan sebagainya. Kalau bahasa Inggris asal suka saja mempelajarinya, akan berhasil. Kalau kita belajar bahasa Inggris, usahakan jangan bahasa Inggris yang umum, tapi pelajarilah bahasa Inggris yang sesuai dengan bidang kita, sehingga akan terasa kontekstual, makna-makna kata sesuai dengan yang berlaku, yang ada di dalam ilmu kita masing-masing. Saya kira itu ya, biar tidak membosankan nanti Anda mendengar saya. Karena kalau sudah ngomong tentang bahasa Inggris, berhari-hari saya bisa ngomong babaan. Apalagi kalau belajar grammar, kesukaan saya. Mungkin itu saja. Selamat Lebaran. Mohon maaf lahir batin. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان رمضان ليتك دوما قريب كم أهواك يا شهر الصيام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Rifki Fauzi. Saya adalah putra dari Pak Watik, Ahmad Watik Pratiknya almarhum, yang mungkin lebih dikenal dengan Pak Watik. Beliau adalah salah satu pendiri mungkin dari Padepokan Budi Mulia. Pagi ini saya sangat bergembira, bersyukur kehadirat Allah SWT, bahwa dari teman-teman Budi Mulia beranjang sana ke rumah saya, gitu. Mengikat, menjalin silaturahmi, kemudian bertemu, mengobrol untuk terkait dengan Padepokan Budi Mulia. Terus terang, saya mewakili keluarga besar sangat berterima kasih bahwa Padepokan Budi Mulia masih mengingat kami sebagai keluarga besar, gitu ya. Jadi ini adalah anugerah pasti, gitu. Karena dulu saya ingat sekali bahwa ketika saya punya sejarah yang panjang tentu ketika dengan pondok pesantren terkait saya sebagai putranya Bapak. Dari proses pembangunan di awal, kemudian saya juga alumni GIR dan segala macam. Itu PIR, itu juga ada memori yang memang mesti harus tetap dilestarikan. Karena saya berpikir bahwa dulu saya melihat semangat dari bapak-bapak, gitu, pendiri dari pondok pesantren atau Padepokan Budi Mulia ini kan cukup tinggi. Berpikir visi ke depan tentang keumatan, bagaimana kemudian memikirkan agama ini secara lebih dalam, sehingga tentu itu menjadi refleksi buat kita semuanya yang putra-putra atau penerus ini, dan para alumni untuk kemudian meneruskan cita-cita beliau-beliau ini ke depan. Saya berharap silaturahmi ini akan tetap terus dilakukan, dan mungkin lebih real lagi, gitu ya. Karena tantangan zaman sekarang sudah sangat berbeda. Bagaimana kemudian visi dan cita-cita luhur dari para pendiri Padepokan ini bisa diteruskan oleh kita yang muda-muda terkait dengan bagaimana persoalan umat ke depan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya mewakili keluarga besar Pak Watik dan Ibu.
mengucapkan terima kasih masih dianggap sebagai keluarga besar, dan insya Allah kami masih merasa juga punya tanggung jawab untuk meneruskan cita-cita luhur dari ayah kami, Pak Wati gitu ya, untuk kemudian bagaimana membesarkan Padepokan ini ke depan. Saya kira itu dari saya. ودعائي كل عام ربي تقبلنا يا ربي بلغنا رمضان 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 رمضان. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Adik-adik, para alumni yang saya cintai, alhamdulillah pada sore ini kalian diwakili oleh salah seorang alumni datang berkunjung ke rumah saya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya dikunjungi oleh adik-adik, dan mudah-mudahan tradisi semacam ini tetap bisa berjalan, yaitu tradisi takdim kepada Ustadz. Dan tampaknya ini menjadi ciri khas yang patut selalu dipertahankan dari para santri Budi Mulia. Bahkan juga setelah menjadi alumni pun juga saya masih merasakan adanya tradisi takdim dari adik-adik ini. Yang kedua, apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah sebagaimana pesan Allah di dalam Al-Quran surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Surat ini memberikan pesan kepada kita, kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang tidak merugi, maka ada dua hal yang harus kita bangun dalam diri kita, yaitu menjadi orang yang soleh secara pribadi dan menjadi orang yang soleh secara sosial. Atau dalam istilahnya itu menjadi orang yang soleh dan menjadi orang yang muslim. Jadi kalau soleh itu lebih banyak mengacu kepada pribadi, menjadi orang yang beriman, banyak melakukan amal kebajikan, semacam sholat, semacam puasa. Itu satu, tapi tidak cukup. Kita juga harus menjadi orang yang muslim, memperbaiki orang lain. Wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Saling memberikan nasihat pada kebenaran dan pada kesabaran. Jadi inilah dua hal yang harus kita miliki. Kita tidak cukup hanya memperbaiki diri sendiri, menjadi orang yang soleh, tetapi juga harus berupaya untuk memperbaiki orang lain, menjadi orang-orang yang muslim. Nah, mudah-mudahan kita semua dimanapun berada, adik-adik, jadilah orang yang soleh dengan tekun beribadah, dengan menjaga akhlakul karimah dan seterusnya. Tapi juga harus peduli dengan lingkungan, dengan kondisi masyarakat kita, apalagi sampai kepada tingkat negara. Kita harus juga memperhatikan bagaimana upaya-upaya kita untuk memperbaiki kondisi masyarakat, kondisi negara kita, kondisi sosial kita, sesuai dengan bidang kita masing-masing. Yang punya bidang politik ya melalui jalur politik, yang punya bidang pendidikan, jalur pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Jalur-jalur itu kita gunakan dalam rangka untuk memperbaiki kondisi masyarakat ini.
kita tahu sekarang keadaan negara kita sedang terpuruk sekali. Segala aspek ekonomi, politik, semuanya sedang terpuruk ini. Maka ini penting sekali kita memperhatikan surat Al-Asr tadi untuk membentuk diri kita menjadi orang yang soleh dan sekaligus menjadi orang muslim. Ya, puasa ini sebenarnya juga dalam rangka itu. Intinya itu dua itu sebenarnya puasa ini. Membentuk orang yang soleh dan muslim. Dan itulah ciri orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua mampu untuk bisa melaksanakan pesan-pesan Allah, terutama di dalam surat Al-Asr ini. Sekian, sekali lagi terima kasih atas kunjungan adik-adik dari para alumni. Mudah-mudahan apa yang kalian laksanakan ini menjadi amal ibadah kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب رمضان رمضان. Disampaikan rasa terima kasih Bapak, mungkin minta maaf kalau ada yang kekurangan, yang namanya orang yang bergaul, minta dimaafkan dan doanya selalu. Teruskan cita-cita Bapak ya, ya, jangan sampai terputus silaturahim. رمضان ليتك دوما قريب ليتك دوما قريب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Saudara-saudaraku, para alumni Budi Mulia di mana saja berada, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas berbagai karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Lebih-lebih kita masih diberikan nikmat menikmati indahnya bulan Ramadan, dan hari ini sudah masuk di hari ke-26. Sedikit akan saya sampaikan renungan bersama di akhir Ramadan ini dari satu ayat di dalam surat Al-Hadid ayat 16. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni alladziina aamanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladziina utul kitaba min qablu fa tala 'alaihimul amadu fa qasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Subhanallahul azim. Yang artinya kurang lebih, bukankah sudah waktunya bagi orang-orang yang beriman agar hati mereka itu senantiasa khusyuk mengingat kepada Allah, wa ma nazala minal haqq, dan khusyuk menerima segala yang diturunkan Allah pada mereka. Wala yakunu kalladzina utul kitab, janganlah seperti orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, kitab yang lain. Fatala alaihimul amadu, kemudian ada rentang waktu yang lama. Faqasat qulubuhum, maka hati mereka menjadi keras. Wa katsirun minhum fasikun, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Jadi ayat ini menyebutkan pertama tentang idealitas seorang mukmin ya. Berbarengan orang itu mukmin itu ya sudah waktunya untuk hatinya senantiasa khusyuk ingat kepada Allah dengan segala arti di dalam zikir itu. Dan khusyuk menerima segala yang diturunkan oleh Allah. Idealnya begitu. Orang mukmin itu ya identik dengan orang yang senantiasa ingat kepada Allah, ingat hukumnya, ingat janjinya, ingat ancamannya, dan selalu menerima segala hukum-hukum, ketentuan-ketentuan yang sudah Allah berikan melalui kitabnya. Itu idealnya seperti itu. Nah, kalau
sudah iman tidak segera khusyuk, tidak menerima hukum Allah, tidak tahu itu kapan lagi? Apa nunggu kafir kan lebih jauh lagi, nggak mungkin kan? Nunggu munafik ya semakin tidak gitu. Nah, idealnya begitu. Namun demikian di dalam kehidupan ini ternyata tidak selalu begitu, tidak selalu ideal. Bahkan di situ diingatkan jangan seperti orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Alkitab, terus ada rentang waktu yang panjang menjadikan hatinya keras dan akhirnya menjadi orang-orang yang fasik. Jadi ini ada fenomena kehidupan orang mukmin, dari mukmin menjadi fasik. Orang mukmin kok menjadi fasik? Fasik itu ya tidak taat kepada Allah. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Jadi sebabnya kalau tadi dari depan, sekarang dari belakang. Wa katsirun minhum fasikun, banyak orang menjadi fasik. Kenapa orang mukmin jadi fasik? Nah, ke depan dari fasik itu terus apa? Qasat qulubuhum, hatinya keras. Nah, itu. Hatinya keras. Nah, jadi keras, hati yang keras akan menjadikan orang mukmin menjadi fasik. Sekarang pertanyaan selanjutnya, kenapa hati orang menjadi keras? Nah, itu dia. Kenapa orang hatinya itu menjadi keras? Karena fatala alaihimul amadu. Nah, ini ada rentang waktu yang panjang. Apa maksudnya? Jadi maksudnya itu kira-kira begini. Dulu pada umat-umat sebelum Rasulullah SAW kan juga kepada mereka telah diberi Alkitab, kepada mereka diutus para Rasul. Nah, di antara mereka itu ketika masih bersama Rasul masih taat, imannya kuat, ibadahnya kuat, gitu kan. Ketika ditinggal oleh nabinya, itu perlahan-lahan itu terjadi erosi keimanan, terjadi penurunan ketaatan, sampai akhirnya hatinya itu menjadi keras dan menjadi fasik. Jadi poinnya ini adalah kenapa orang mukmin itu yang mestinya berbarengan dengan imannya itu adalah khusyuk, menerima ketentuan Allah, menerima hukum Allah, tapi kok menjadi fasik? Dan sebabnya karena keras hatinya, dan keras hati sebabnya karena ada rentang waktu di mana dia tidak berada di dalam kondisi situasi yang mendukung imannya itu. Kalau dalam kasus para nabi-nabi sebelumnya itu, umatnya itu mengalami erosi itu kan tinggal oleh nabinya. Terus sekalian, kita ini juga terancam gitu loh. Kita ini terancam. Walaupun orang iman ini terancam untuk imannya itu bergeser, imannya itu jadi penurunan. Dan Rasulullah sendiri mengatakan al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Bertambah karena ibadah, berkurang karena maksiat kan gitu. Nah, makanya setiap orang iman itu diperlukan selalu dalam lingkungan yang baik gitu. Bi'ah solihah, lingkungan yang baik. Jadi bergesernya iman ketaatan seorang itu bisa jadi ada faktor besar adalah karena lingkungan. Maka saya berharap teman-teman ini kan dulu di budi mulia, di lingkungan yang baik, ibadahnya terjaga dan seterusnya. Nah, sangat berpotensi ketika pindah ke tempat lain dalam ruang lingkup situasi yang tidak mendukung itu bisa terjadi penurunan. Maka mestinya seorang yang pernah hidup dalam suasana yang ideal baik itu di mana saja dia akan mempengaruhi lingkungan. Jangan sampai tunduk pada lingkungan. Jangan sampai malah terpengaruh oleh lingkungan yang tidak baik itu. Jadi bisa jadi awal-awal seseorang ketika tadinya di lingkungan yang baik terus pindah, mungkin karena pekerjaan, di tempat kerjanya, di tempat tinggalnya tidak kondusif, mungkin awal-awalnya gelisah. Wah, kok begini saya, tidak seperti dulu yang pernah kita alami. Tapi kalau itu tidak segera diantisipasi, lama-lama kondisi itu biasa. Dan kalau sudah biasa nanti ikut. Malah sering saya mengatakan bisa jadi malah jadi panitia gitu. Panitia tidak baik gitu loh. Malah mungkin pembela utama hal-hal yang tidak baik, yang bertentangan dengan
Islam, dengan ajaran Islam. Banyak kan terjadi. Apakah karena lingkungan kerja, lingkungan sosial, lingkungan politik kan begitu. Ketika dari mahasiswa itu menjadi aktivis dakwah dan seterusnya, tiba-tiba sekarang ya sudah 180 derajat, alhamdulillah. Itu karena itu. Nah itulah. Maka dari ayat ini yang perlu sama-sama kita sadari bersama, di mana saja kita berada itu, supaya kita yang menjadi energi positif supaya lingkungannya itu menjadi baik. Jangan sampai kita malah terpengaruh oleh lingkungan yang tidak baik. Jadi ada ungkapan yang terakhir ya. Jadi kasratul masas tuqallilul ihsas. Banyaknya interaksi itu lama-lama akan meminimalisir sensitivitas. Orang dari pesantren ibaratnya luar biasa, menjagaan anggota badannya, matanya luar biasa, ganti ke tempat yang lebih situ. Awalnya itu gelisah, tapi awalnya terbiasa. Nah, iya. Maka harus ciptakan. Begitu juga rumah tangga. Rumah tangga ini juga akan kokoh ini kalau semua yang dalam keluarga itu selalu mempertahankan, menciptakan bi'ah sholihah, lingkungan yang baik. Saya sering kalau beli ke beberapa daerah itu, ya karena saya tahun di Darul Hiro itu, saya selalu tanya, siapa yang di daerah ini? Saya ingin ketemu, ingin mengecek ini atmosfernya seberapa itu, casnya berapa ini, apa masih menyala atau sudah, jangan-jangan sudah tinggal sedikit, ini perlu cas lagi gitu sama-sama. Saya kira itu mudah-mudahan dalam manfaatnya. Selamat kepada semua ya saudara-saudara yang sudah sukses ya, sudah punya posisi, dan jangan lupa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur dan bersyukur, maka Allah pasti akan menambahkan nikmatnya. Sebaliknya kalau kufur nikmat, sesungguhnya siksaan Allah Maha Pedih. Demikian. Kurang lebih mohon maaf bila ada hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.